Diawali dengan ACE inhibitor. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa ACE inhibitor itu adalah obat-obat yang bekerja untuk menghambat perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dengan mentarget si enzimnya. Jadi dia berkompetisi dengan enzim untuk mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya di sini. Jadi angiotensin converting enzyme inhibitor adalah kelas obat yang digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi dan gagal jantung. Jadi biasanya dia untuk terapi hipertensi dan terapi gagal jantung. ACE ini dapat menyebabkan relaksasi pembuluh darah serta penurunan volume darah yang menyebabkan penurunan tekanan darah dan penurunan kebutuhan oksigen dari jantung. Kenapa dia menyebabkan relaksasi pembuluh darah? Karena tadi ya ACE inhibitor itu berperan untuk mencegah pembentukan angiotensin 2, di mana ketika dia berikatan dengan reseptornya dia akan berkontraksi. Maka ketika nggak ada angiotensin 2 maka pembuluh darah pun akan relaksasi ini. Kalau pengapa penurunan volume darah, dia bekerja di sistem renin angiotensin itu yang ada di ginjal ya, maka dia juga berperan dalam situ. Untuk pembagian ACE inhibitor ini ada beberapa subgolongan, yaitu sulfhydryl agent, diantaranya captopril, lalu ada dikarboksilat agent, enalapril, ramipril, quinapril, peridopril, lisinopril, dan benazepril. Lalu ada golongan fosfonat, itu ada fosinopril. Ini masing-masing di sini yang bersifat hidrofil hanya captopril dengan lisinopril. Selainnya adalah lipofil. Ini bisa berpengaruh interaksi obat pada proses farmakokinetik ya. Ini adalah farmakokinetik dari ACI. Hampir sebagian besar golongan ACI ini bersifat asam lemah, jadi sifatnya relatif lipofil atau dia larut dalam lemak. Yang paling lipofil ada fosinoprilat, sehingga dia dieskresinya melalui empedu. Untuk proses absorpsi sendiri, obat golongan AC ini karena bersifat asam lemah, maka absorpsinya dapat dihambat oleh makanan atau obat-obat lain yang bersifat asam lemah. Ini merupakan salah satu interaksi obat ya, dengan makanan ataupun dengan obat lain dengan sifat yang sama. Sedangkan obat bentuk aktifnya secara langsung hanya captopril dan lisinopril. Yang lainnya adalah prodrug, yaitu benazepril, enalapril, lisinopril, moexapril, peridopril, quinapril, ramipril, dan tradolapril. Lalu distribusinya 30% akan berikatan dengan protein plasma, yaitu captopril. Yang lainnya bervariasi hingga mencapai jaringan AC atau bertemu dengan enzim AC. Metabolismenya oleh enzim esterase di hati, di mana kalau yang produk dia akan diubah dulu menjadi molekul yang aktif, lalu di metabolisme kembali menjadi bentuk inaktifnya agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Ekspresinya melalui apa? Yaitu melalui ginjal, kecuali fosinopril lewat urin dan empedu. Jadi dia dua ya, nggak hanya melalui ginjal tapi melalui feses. Efek samping dari efek samping dari golongan AC ini ada, kalau kita singkat adalah captopril ya. C-nya itu untuk cough, karena efek samping utama dari ACE inhibitor biasanya adalah batuk, terutama untuk captopril. A-nya itu adalah bisa memicu gagal ginjal akut. Lalu ACE inhibitor ini dikontraindikasikan untuk wanita hamil. Jadi harus ingat ya, kalau wanita hamil nggak boleh disarankan untuk meminum ACI. Lalu efek samping yang selanjutnya adalah gangguan pada panca indera, yaitu sistem perasa. Jadi bisa mengganggu indera pengecap.
Lalu bisa menyebabkan angioedema atau udem pada pembuluh darah ya. Lalu proteinuria, ruam, gatal-gatal, peningkatan kadar kalium, dan juga hipotensi jika tidak terkendali atau adanya interaksi suatu dengan obat yang memicu peningkatan efek dari ACE inhibitor hingga memicu tekanan darah yang lebih rendah. Interaksi ACI ada yang bersifat farmakodinamik, ada yang bersifat farmakokinetik. Dan untuk yang interaksi bersifat farmakodinamik terdiri dari efeknya adalah perubahan efek antihipertensi. Contohnya dengan atenolol, dengan cairan dialisis, dan juga dengan aspirin, chlorpromazine, EPO, dengan emas, dengan sitokin interleukin 3, lalu obat antiinflamasi non-steroid, dan juga aliskiren. Ini mempengaruhi efek antihipertensinya. Untuk seperti apa perubahan efeknya, kalian nanti baca, saya lampirkan di slide secara detail interaksi masing-masing golongan AC dengan beberapa obat ini ya, baik atenolol, dialisis ataupun yang lainnya, untuk lebih memahami bagaimana terjadinya mekanisme tersebut dan bagaimana cara penanganannya. Lalu bertambahnya resiko terhadap efek samping. Tadi ya, AC ini memiliki efek samping terhadap tubuh. Di antaranya tadi adanya ruam, angioedema, gatal-gatal, dan juga reaksi hipersensitivitas. Contohnya dengan trimetoprim sulfamethoxazole, dia menyebabkan hiperkalemia. Begitu juga dengan heparin, preparat kalium, kandesartannya dengan golongan ARB, dan juga NSAID. Lalu untuk peningkatan efek samping berupa gagal ginjal dengan aprotinin, kandesartan, dan NSAID. Untuk batuk bisa lebih meningkat efek sampingnya ketika dikombinasi dengan capsaicin. Lalu penambahan efek obat, jadi dia meningkatkan efek antihipertensinya yaitu dengan clozapine ya. Lain-lainnya berupa reaksi hipersensitivitas meningkat dengan allopurinol, karena allopurinol pun bisa memiliki efek samping hipersensitivitas. Jadi ketika digabungkan, kemungkinan reaksi hipersensitivitasnya akan meningkat. Lalu leukopenia jika dikombinasi dengan azathioprin dan prokainamid. Untuk interaksi obat golongan AC yang bersifat farmakokinetik diantaranya adalah berpengaruh pada proses absorpsi, yaitu pada dengan golongan antacid, dan juga makanan tadi sudah dibahas ya, bisa mengganggu proses absorpsinya ataupun mengganggu proses clearance-nya atau pembersihan atau ekstresi dengan probenesin. Kalau tadi dengan allopurinol di farmakodinamik, dengan farmakokinetik yaitu di probenesin. Interaksi ada juga yang berinteraksi secara farmakokinetik dan farmakodinamik. Contohnya preparat besi, baik kalau diberikan secara intravena dia berinteraksi secara farmakodinamik. Namun jika diberikan per oral dia berinteraksi secara farmakokinetik, yaitu menurunkan absorpsi dari captopril. Nah, jika dilihat, jadi sebagian besar obat AC ini akan mengalami interaksi farmakodinamik berupa kenaikan atau penurunan efek hipotensi dari pengaruhnya terhadap ADME untuk farmakokinetik. Dan obat-obat yang menginduksi atau inhibitor enzim metabolisme sitokrom P450 tidak mempengaruhi interaksi yang dihasilkan antara obat lain dengan AC. Interaksi obat AC yang perlu mendapat perhatian yang pertama adalah captopril dengan allopurinol, karena dia menyebabkan hipersensitivitas parah terutama pada pasien gagal ginjal. Lalu adanya resiko hiperkalemia jika berinteraksi dengan trimetoprim sulfamethoxazole, kandesartan, heparin, NSAID, dan preparat kalium ya. Itu ini adalah untuk
golongan AC. Selanjutnya kita akan bahas golongan CCB. Golongan CCB ini adalah obat antihipertensi yang bekerja untuk menghambat influx kalsium ke dalam intrasel. Jadi dia kerjanya di seluler ya, langsung, dimana menghambat pengeluaran kalsium dari retikulum sarkoplasma menuju sitosol, sehingga menghambat kontraksi otot polos yang ada di jantung ataupun di pembuluh darah. CCB ini terbagi menjadi dua, yaitu dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Nah, yang non-dihidropiridin ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu diphenylalkylamin, contohnya verapamil, dan benzodiazepin, tiazepin, contohnya diltiazem. Sedangkan yang dihidropiridin yang kalian sering dengar dipin, contohnya amlodipin, nifedipin, clofidipin, felodipin, istradipin, nikardipin, sama nisodipin. Ya, itu saja. Saya nggak akan terlalu rinci karena kalian sudah dapat di farmakologi. Untuk farmakokinetiknya sendiri, golongan CCB ini bersifat lipofil, sama seperti ACI ya, dimana larut dalam makanan dan juga empedu. Untuk proses absorpsinya, CCB ini diabsorpsi hampir sepenuhnya dalam saluran cerna, namun mengalami metabolisme tingkat pertama yang mempengaruhi aktivitasnya. Ikatan obat dengan protein plasmanya sangat tinggi, yaitu 70-98%. Metabolismenya oleh enzim sitokin P450 dengan isoenzim CYP3A4, di mana terpengaruh obat inducer dan inhibitor CYP3A4. T setengahnya ini bervariasi 1,3 sampai 64 jam. Untuk ekskresinya paling utamanya melalui ginjal. Interaksi CCB ini ada sifatnya farmakodinamik dan farmakokinetik. Untuk yang farmakodinamik berupa penambahan efek antihipertensi, sama tadi seperti AC ya. Namun obatnya beda-beda. Yang pertama dengan golongan obat klonidin, lalu dengan obat antihipertensi lain golongan diuretik, golongan nitrat, melatonin, vancomycin, lalu dengan media untuk cek kesehatan yaitu sinar X dan juga kloroquine pada kasus malaria ya. Lalu antagonis efek antihipertensi, jadi dia menurunkan efek antihipertensinya. Kalau yang tadi meningkatkan efek antihipertensi sehingga bisa menyebabkan hipotensi, kalau yang ini dia menurunkan efek antihipertensinya itu dengan antiinflamasi dan juga analgetik. Aspirin golongan analgetik ya. Ibuprofen antiinflamasi, dan preparat kalsium, kalsiferol contohnya. Lalu bisa menyebabkan hiperkalemia akut dan kardiovaskular, yaitu dengan dalteronide. Lalu menyebabkan gangguan konduksi jantung, itu dengan klonidin, serta gangguan kontraksi otot dengan Mg, magnesium. Sedangkan interaksi CCB yang bersifat farmakokinetik, yaitu sebagian besar di mana obat CCB ini mengalami interaksi farmakokinetik berupa perubahan. Di antaranya yang mempengaruhi absorpsi yaitu asam senodeosikolik dan ursodeosikolik. Selain itu ada makanan berlemak, ada evavirens, delarvidin, dan juga zidofudin. Untuk proses metabolisme, dia berinteraksi dengan aliskiran, mizolastin, terfenadin, aprepitan, diltiazem, dan verapamil. Dan masih banyak lainnya ya, ada fluoxetine, makrolida, golongan antibiotiknya ya, ada makrolida, rifampicin, serta ada buspirone, serta dengan makanan lainnya yaitu jus jeruk, ada dengan penyakit Stevens-Jones-Wort, ada beberapa lainnya yaitu imatinib, phenobarbital, ferritase inhibitor, ada juga obat tradisional dengan ginkgo ya. Lalu pada tahap ekspresi dengan digoxin dan omeprazole. Dan untuk lebih lengkapnya sudah saya lampirkan di rincian interaksi obat dalam slide ya, untuk kalian pahami satu persatu. Selanjutnya jadi
Sebagian besar obat CCB ini dapat berinteraksi secara farmakokinetik pada tahap absorpsi, metabolisme, distribusi, dan juga ekskresi, sehingga dapat menurunkan atau menaikkan bioavailabilitas obat dari golongan CCB yang berpengaruh pada kadar obat di dalam darah. Obat-obat induser atau inhibitor sitokin 40 mayoritas dapat mengakibatkan interaksi dengan CCB. Kalau tadi di AC dia tidak berpengaruh, di CCB ini berpengaruh ya. Interaksi obat yang perlu perhatian khusus dari golongan CCB adalah verapamil dengan daltrone, di mana terjadi hiperkalemia akut, terjadi kolaps kardiovaskular sehingga perlu dihindari kombinasinya. Lalu ada diltiazem dengan golongan antibiotik makrolida, di mana resiko kematiannya bisa mendadak. Lalu nifedipin dengan chlorpromazib bisa menyebabkan hipotensi saat adanya operasi. Jadi perlu ada penghentian CCB 2 hari sebelum dioperasi. Karena efek samping dari CCB itu ada pusing, sakit kepala, hipotensi, dan edema perifer atau angioedema ya.